Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang JavaScript dasar atau JavaScript untuk pemula ya teman-teman. Nah kebetulan sekarang kita sudah berada di part yang ketujuh ya teman-teman. Tetap konsisten ya teman-teman dan tetap sabar. Nggak apa-apa, memang JavaScript itu panjang dan agak lama proses pembelajarannya. Dan jika teman-teman baru pertama kali melihat video ini, silahkan teman-teman balik lagi di part bagian pertama ya teman-teman, karena bagian pertama itu pertama kali kita mulai untuk belajar bahasa pemrograman JavaScript ini. Gak apa-apa teman-teman, balik lagi di part 1 aja, karena kalau misalnya teman-teman langsung belajar di sini nanti akan sedikit kebingungan. Jadi nanti teman-teman balik lagi ke 1, nanti akan saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Santai aja ya, gak apa-apa. Oke teman-teman, kita mulai saja materi utama video ini. Tetap enjoy ya. Jam. Oke teman-teman, balik lagi kita belajar JavaScript dasar atau JavaScript untuk pemula. Nah sekarang kita sudah berada di part yang ketujuh ya teman-teman. Kalau part ketujuh ini kita akan membahas tentang math atau matematika. Gimana selanjutnya kita sambil berjalan aja ya teman-teman. Seperti biasa, new file, lalu kita tulis math.html pada seru seperti biasa, lalu klik aja. Kita ganti judulnya. Nah setelah itu kita buat scriptnya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita membuat pemrograman JavaScript di HTML. Oke, sekarang kita belajar tentang math ya teman-teman. Apa itu math kalau di JavaScript? Kalau di JavaScript itu math adalah objek ya teman-teman. Objek intrinsic. Intrinsic itu apa ya teman-teman? Intrinsic itu kayak semacam nilai-nilai yang ada di matematika ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Kayak kuadrat, akar pangkat, terus pembulatan, terus misalkan apa lagi nih? Pembulatan ke atas ke bawah itu namanya intrinsic ya teman-teman. Nilai-nilai yang ada di dalam matematika. Gitu ya teman-teman. Itu namanya nilai intrinsic yang sudah disediakan oleh JavaScript untuk fungsionalitas dan matematika dasar. Jadi math ini di dalam JavaScript adalah objek intrinsic. Apa itu intrinsic? Ya nilai-nilai yang ada di matematika ya teman-teman, yang sudah disediakan oleh JavaScript untuk fungsionalitas dan matematika dasar. Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman, cuman kita sekarang atau saya akan memberikan beberapa hal dasar aja ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Dan ini merupakan video yang nggak terlalu lama juga sih, gitu. Seperti biasa kita buat variabelnya dulu, variabelnya anggap aja let, lalu kita tulis x sama dengan 3,14 misal. Jangan lupa titik koma. Oh ya, kita kecilin dulu ya, atau kita. Oke teman-teman, kita sudah ada di blog. Lalu kita jangan lupa konsol, tampilan seperti ini. Nah kita sekarang tadi sudah menulis variabel x dengan nilai 3,14 gitu ya teman-teman. Jangan lupa kita tulis console log untuk menampilkan nanti di konsolnya. Titik log dalam kurung x gitu. Jangan lupa titik koma, kita refresh, maka dia nilainya 3,14 ya teman-teman, karena dia menunjukkan hanya ini saja. Nah ini artinya x 3,14 ya teman-teman. Ini mas standar ya, seperti biasa, ini variabel, ini tipe datanya. Lalu kita munculkan nilai x nya yang 3,14 itu ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai perhitungan matematikanya seperti apa ya teman-teman. Nah yang pertama kita akan mencoba untuk melakukan pembulatan ya teman-teman. Kita tulis saja x. Jadi si x ini sama dengan adalah math, pilih aja ini math titik round. Kita pilih round. Jangan lupa kurung, lalu kita tulis x gitu ya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Setelah kita refresh, nah maka dia adalah pembulatannya ke bawah karena dia 3,14. Coba kalau misal kita ganti 3,55, harusnya dia jadi 4 ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk si round ini adalah pembulatan. Tuh kalau ini untuk pembulatan, kita ini aja kita kasih tanda ini adalah pembulatan dasar. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah pembulatan dasar. Kita tutup aja lagi, nggak apa-apa, kita bikin baru lagi. Kita copy yang ini, kita paste, ganti roundnya ini adalah floor. Nah floor ini sama kayak pembulatan ya teman-teman.
Dia bedanya adalah kayak tulisan floor ini ya teman-teman. Floor itu adanya di mana? Lantai itu, lantai adanya di bawah. Jadi berapapun angkanya dia akan angka 3 ya teman-teman. Contohnya ini 3,14. Kalau kita ubah menjadi 3,89, harusnya kan normalnya yang standar itu kan jadi 4 ya. Kalau dia floor ke bawah artinya jadi tetap angkanya 3 ya teman-teman. Kita aja refresh. Nah, dia akan menjadi 3. Jadi dia adalah pembulatan yang ke bawah ya teman-teman. Berapapun angkanya, 3,99 kah misal, dia akan tetap angka 3-nya yang kebaca gitu ya teman-teman, pembulatannya. Jadi floor itu adalah pembulatan yang selalu ke nilai bawah. Itu ya maksudnya teman-teman. Kita tutup aja. Lanjut kita misalkan tambah lagi, contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah lawannya floor. Kalau lawannya floor itu artinya ke atas ya teman-teman. Berarti dia adalah shell ya teman-teman. Shell kita misalkan ini 3,14 misal. Harusnya kan normalnya adalah 3 saja ya teman-teman. Nah karena ini shell itu adalah lawannya dari floor gitu ya teman-teman. Maka ketika kita refresh, nah dia akan menjadi 4. Jadi dia pembulatannya adalah ke atas ya teman-teman, bukan ke bawah. Kalau floor ini dia ke bawah, artinya tetap angkanya 3 yang dibulatkan. Kalau shell malah dia sebaliknya, dari floor malah naik jadi 4, jadi ke atas gitu ya teman-teman. Itu ya teman-teman, kita copy aja. Ini sama kurang lebih artinya, cuman dia nilainya ke atas gitu ya teman-teman. Jadi shell itu adalah pembulatan yang selalu nilainya ke atas. Shell ya teman-teman, kita ini aja, kita tutup lagi. Lalu contoh satu lagi adalah misalkan pangkat ya teman-teman. Kita copy aja, kita copy. Nah kalau pangkat itu adalah po ya teman-teman, tapi dia harus ditambahin koma. Pangkat 2 ya teman-teman, harus diisi dengan pangkatnya. Jadi 3,14 pangkat 2 artinya gitu ya teman-teman. Kita refresh aja. Nah 3,14 pangkat 2 sama dengan 9,85 bla 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 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau pangkat 3 berarti dia sekitar 30-an ya kalau nggak salah. Berarti ini adalah 3,14 pangkat 3. Itu ya teman-teman. Artinya apa? 3,14 dikali 3,14 dikali 3,14. Itu ya teman-teman. Ini namanya adalah pangkat ya. Pangkat. Nah lawannya pangkat adalah akar kuadrat ya teman-teman. Kita tutup aja dulu. Selanjutnya adalah kita buat akar kuadrat ya teman-teman. Nah kalau akar kuadrat ini kita hapus 3-nya, dia adalah SQRT ya teman-teman. Itu. Jadi dia adalah lawan dari POW ya teman-teman. Maka ketika kita refresh, 3,14 akar kuadratnya adalah 1,77. Gitu ya teman-teman. Akar kuadratnya adalah 1,77 gitu. Kita tulis saja, ini adalah akar kuadrat. Jadi round itu adalah pembulatan dasar, floor itu adalah pembulatan yang nilainya selalu ke bawah, shell itu berlawanan dengan floor, artinya nilainya selalu ke atas, POW itu adalah pangkat, dan SQRT ini adalah kuadrat. Gitu ya teman-teman. Biar teman-teman ingat atau disimpan. Nah selain itu kita juga bisa ini ya teman-teman, mencari nilai minimal dan mencari nilai maksimal gitu ya teman-teman. Kita buat aja variabel baru yaitu x, y, atau y gitu aja. Y-nya anggap aja misalkan 6, jangan lupa titik koma. Lalu kita tambah satu lagi variabel z misalkan. Z sama dengan misal 15, jangan lupa titik koma. Jadi kita akan mencari nilai min dan max ya teman-teman. Kalau secara logika atau kita secara pandangan mata kan udah ketahuan nih 3,14 dan 15 adalah nilai tertinggi dan nilai terendah gitu ya teman-teman. Tapi kan ini kita belajar untuk mengetahui caranya gimana untuk di JavaScript. Nah caranya gimana, kita tulis dulu keterangannya teman-teman. Let maksimum, jangan lupa titik koma, lalu let minimum, jangan lupa titik koma. Kita buat keterangannya let maksimum dan let minimum gitu ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita tulis maksimum. Nah si maksimum ini keterangannya adalah map titik max gitu ya teman-teman. Jadi kita akan mencari nilai maksimumnya dengan menggunakan map titik max gitu ya teman-teman. Lalu kita dalam kurung x, apa aja teman-teman, variabelnya berarti x, y, z gitu ya teman-teman ya. Sip, jangan lupa titik koma. Nah kita sudah mencari nilai
maksimumnya ya teman-teman. Dan ini jangan lupa diganti menjadi maksimum. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita akan mencari nilai maksimumnya teman-teman. Kita refresh. Nilai maksimumnya adalah 15. Bener ya teman-teman. Yang paling tinggi adalah 15. Gitu. Kalau nilai minimum ya gampang. Nah, ini kita copy aja ya teman-teman biar cepat. Kita copy, lalu kita tulis di sini adalah minimum. Minimum. Oke, sudah teman-teman. Lalu ini sama kita ini aja sama kita copy. Jangan lupa tulis minimum juga. Minimum. Lalu di sini jangan lupa ganti ya teman-teman. Itu min. Karena kita akan mendeklarasikan minimum. Itu. Oke, sekarang kita sudah punya konsol log maksimum dan minimum. Gitu ya teman-teman. Kita refresh. Nah, gitu ya teman-teman, sudah. Jadi nilai maksimumnya adalah 15. Sama ya teman-teman ini ya. Nilai minimumnya dari ketiga ini adalah XYZ adalah 3,14. Oke teman-teman, itulah kita sudah belajar tentang math ya teman-teman. Saya besarin ya. Kita tentang belajar tentang math. Math adalah objek intristik yang sudah disediakan oleh JavaScript untuk fungsionalitas dan matematika dasar. Gitu ya teman-teman. Objek intristik itu apa? Kayak semacam ini ya teman-teman, kayak pembulatan, pangkat, akar kuadrat gitu ya teman-teman. Kayak semacam nilai yang sudah disediakan oleh matematika ya teman-teman. Dan JavaScript juga sudah menyediakannya untuk fungsionalitas dan matematika dasar gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah tadi ada beberapa contoh semacam pembulatan dasar menggunakan round, pembulatan yang nilainya selalu ke bawah menggunakan floor, lawannya floor ada shell, dia naik ke atas gitu ya teman-teman. Lalu pangkat adalah pow, ini adalah pangkatnya, pangkat 3, artinya misalkan 3,14 kali 3,14 kali 3,14, artinya 3 kali dikali ya teman-teman. Lalu akar kuadrat dengan nilai dengan keterangan SQRT gitu ya teman-teman. Lalu kita mencari nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya kita buat dulu variabelnya berapa itu. Misalkan kita punya 3 yang X nya adalah minimum 3,14 dan maksimumnya adalah 15Z. Jangan lupa kita buat deklarasi variabelnya maksimum dan minimum gitu ya teman-teman. Di sini kita buat deklarasi matematikanya untuk minimum, untuk maksimum, dan deklarasi variabelnya untuk minimum. Dan ini konsol untuk menampilkan di browsernya di konsol gitu ya teman-teman. Inilah teman-teman, kita sudah belajar tentang math ya teman-teman, matematika dasar yang sudah disediakan oleh JavaScript. Sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman saya menampilkan beberapa contoh saja biar teman-teman sudah kebayang bahwa di JavaScript juga ada loh fungsionalitas matematika dasar. Oke teman-teman, dari saya itu saja untuk pertemuan ke-7 ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai belajar bahasa pemrograman JavaScript. Dan ini merupakan yang part ke-7 ya teman-teman. Tetap sabar ya, karena memang masih panjang perjalanan belajar JavaScript ini. Oke teman-teman, jika dirasa video ini terlalu kecepatan, silahkan diputar ulang aja ya teman-teman. Namanya juga belajar, nggak apa-apa. Diputar ulang aja. Oke, itu saja semua rangkaian di part ke-7 ini ya teman-teman. Kita bertemu kembali di JavaScript di materi berikutnya teman-teman. Bye!